Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Abrasi pantai merusak permukiman di pesisir barat. Kapan itu? Kapan itu kejadian? Pangkalan gas LPG 3 kg kini tidak melayani pembeli yang belum terdaftar di Pertamina. Dua pria di Lampung Utara membuat laporan palsu jadi korban begal motor. Lebih dari 70 rumah dan 5 diantaranya rusak pada bagian dinding dan dapurnya akibat terdampak abrasi pantai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Kapan itu kejadian? Tahun 15-an ini, agak lama ini. Menurut warga dan pamong desa, abrasi sudah terjadi sejak 2015. Jika tidak ditangani secepatnya, warga khawatir semakin banyak rumah yang terdampak dan Desa Tanjung Sakti terancam tenggelam. Abrasi juga menyebabkan tanggul penahan ombak jebol. Luas daratan Desa Tanjung Sakti terus berkurang setiap tahunnya akibat tergerus pantai. Air lautnya? Iya, air laut. Udah berapa kali yang sampai pangsi. Dampaknya apa aja untuk masyarakat? Yang hancur di rumah. Rumah hancur? Iya, masalah ini dulu pernah hancur di zaman Sari. Sampai masuk rumah itu, Pak? Iya. Masuk dalam dapur. Masuk dalam dapur. Sampai kayu-kayu gede. Artinya banyak barang-barang yang rusak juga? Iya, deh. Barang-barang dapur. Terdampak 70 kakak ini dari total berapa kakak emang? Dari total 87 kakak. Artinya 80%-an lebih ya? Iya. Kalau abrasi sampai masuk rumah nggak airnya? Ya sampai, kadang-kadang. Kalau dia lautnya gede, masuk. Kalau kurang, Tapi pernah sampai masuk ke dalam rumah ya? ya udah pernah. Apa aja yang rusak kalau sampai masuk ke dalam rumah itu, Pak? Ya kalau yang rusak itu sebetulnya banyak. Abrasi pantai di Desa Tanjung Sakti, Pesisir Barat kian mengganas sebab lautnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Ombak besar yang sampai pantai terus menggerus daratan. Warga mendesak pemerintah segera membangun tanggul penahan ombak pantai supaya abrasi tidak meluas. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Gara-gara terombak gas, ya kurang mapan ini. Aturan baru membeli gas LPG 3 kg harus membawa KTP sudah diberlakukan di Bandar Lampung. Warga yang akan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP kepada pengelola pangkalan. Jika nomor induk kependudukan atau NIK KTP sudah terdaftar di aplikasi Pertamina, maka pembelian gas LPG akan dilayani. Dan sebaliknya, penjual tidak melayani pembelian gas LPG 3 kg bagi warga yang NIK KTP-nya belum terdaftar di Pertamina. Menurut penjual gas LPG, aturan ini merepotkan mereka karena harus mencocokkan data NIK calon pembeli ke aplikasi Pertamina di ponselnya. Hal ini juga beresiko terjadi antrian panjang calon pembeli LPG. Kalau misalkan warga sendiri beli tanpa membawa KTP seperti apa, Pak? Ya harus dia daftar dulu, nggak boleh. Nggak boleh? Udah wajib, Pak. Dia harus daftar dulu. Kalau yang nggak terdaftar nggak dilayani ya, Pak? Nggak. Karena kita juga nanti kan laporannya ke Pertamina kan juga harus 100% laporannya itu penjualannya melalui My Pertamina. Oh begitu. Repot nggak sih, Pak, dengan adanya kebijakan ini? Oh, sangat repot sekali sih. Kita harus standby terus, ya. Kemudian juga proses administrasinya juga harus, ya, buat ada logbooknya dan laporannya juga. Ya.
Meski aturan ini dinilai merepotkan, warga hanya bisa pasrah dibanding harus membeli gas LPG non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi. Sudah daftar KTP? Sudah. Oh sudah, jadi sudah ya. Jadi memang daftar dulu ke pangkalan ya? Iya. Apa aja didaftarin, Mbak? Kakak, KTP, Kakak KTP aja? terus survei usaha. Oh gitu. Bapak usaha kecil gitu ya? Besar. Kalau menurut Bapak aturan seperti ini seperti apa, Pak? Bagus apa enggak, Pak? Ya lumayan bagus sih. Jadi supaya ketahuan juga kan yang benar-benar menikmati. Aturan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari lalu yang bertujuan menyalurkan subsidi gas LPG tepat sasaran. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, warga terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke aplikasi Pertamina yang dibantu pihak pangkalan LPG dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Jika pendaftaran disetujui Pertamina, maka pembelian gas LPG selanjutnya hanya menunjukkan KTP saja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pembagian dana bagi hasil atau DBH yang dikelola pemerintah Provinsi Lampung ke kabupaten dan kota berjalan tidak transparan. Besaran penghasilan dari pajak yang seharusnya diberikan ke Pemkot dan Pemda tidak jelas. Data ini diungkapkan oleh Muhammad Nur Ramdan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bandar Lampung Rabu siang. Pada tahun 2023 lalu, Pemprov Lampung baru menyetorkan sekitar 124 miliar rupiah ke Pemkot Bandar Lampung. Namun dana tersebut merupakan utang DBH tahun 2022 dan setoran DBH triwulan pertama 2023. Hingga berakhirnya tahun 2023 dan telah masuk ke tahun 2024, Pemkot mengklaim tidak tahu berapa jumlah DBH yang akan mereka terima dari Pemprov Lampung. Nah, masalahnya provinsi itu tidak memberikan kita SK berapa jumlah DBH yang akan dibayar. Jadi kalau ditanya berapa utangnya, kita nggak tahu. Tapi mereka bikin ketentuan kemarin, kalau kita mau menganggarkan di APBD hanya boleh maksimal 133 miliar. Padahal sebetulnya hak kita lebih dari itu. Pajak kan nggak mungkin flat. Ya itu mungkin nggak ngerti saya perhitungannya dari mana gitu ya. Karena kalau kita ngitung triwulan 1 2023 aja yang kemarin dibayar itu lebih kurang 24 miliar. Kalau dikali 4 aja kan 100 miliar ditambah utangnya sebelumnya. Mestinya lebih dari itu gitu. Tapi ternyata dia bikin ketentuan begitu. Tapi triwulan kita berapa sih, Pak? Nah itu yang saya bilang, kita nggak dikasih tahu SK-nya berapa gitu. Nanti tiba-tiba begitu dia mau nyalurin, dia keluarin SK-nya, salurin sekian. Dana bagi hasil yang dikelola Pemprov berasal dari pungutan pajak kendaraan, bahan bakar kendaraan bermotor hingga pajak rokok. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masuknya pengungsi etnis Rohingya ke Sumatera kian masif. Setelah Aceh, kini disebut-sebut pengungsi Rohingya juga mulai masuk Provinsi Riau, Pekanbaru. Data ini diungkapkan pihak imigrasi kelas 1 Bandar Lampung pada Rabu siang. Pihak keimigrasian Bandar Lampung mengatakan telah bekerja sama dengan aparat keamanan laut untuk mencegah masuknya pengungsi Rohingya masuk ke Lampung. Di antaranya dengan cara mengerahkan intelijen dan meningkatkan patroli laut. Keberadaan pengungsi Rohingya melanggar karena datang ke Indonesia sebagai WNA ilegal yang tidak memiliki paspor dan visa. Selain itu, kedatangan mereka yang secara berkelompok dalam jumlah besar dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi di Lampung. Mungkin juga masyarakat Lampung juga sudah mengerti bahwa keberadaan mereka itu tentu akan menjadi membuat ada beberapa dampak, baik dampak ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tim intel biasanya kita komunikasi dengan kawan-kawan di komunikasi intelijen. Sampai saat ini memang kita belum mendapatkan laporan terkait dengan pelintasan warga negara Rohingya khususnya seperti itu. Pihak imigrasi menyatakan sejauh ini belum ada informasi pengungsi Rohingya masuk Lampung.
Salah satunya karena perairan Lampung bukan jalur lintasan mereka mencari suaka setelah kabur dari negaranya. Namun kemungkinan upaya mereka masuk Lampung bisa saja terjadi karena keberadaan mereka di berbagai daerah mendapat penolakan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.